Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Rati Mulyati, NIM 10221066. Saya Dendi Nugraha, NIM 10221130. Saya Farik Ansori, NIM saya 10221088. Nama saya Sofi Rahmat Zahra dengan NIM 102101039. Saya Sifa Alisa Fauzilah, NIM saya 10221011. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai memori sekunder dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Untuk materi pertama yaitu pengertian memori sekunder yang akan disampaikan oleh Dendi Nugraha. Pengertian memori sekunder. Memori sekunder atau secondary memory adalah penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan central processing unit. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Memori sekunder juga disebut penyimpanan eksternal atau external storage. Data dalam memori sekunder tidak dikontrol langsung oleh komputer, meskipun datanya berasal dari memori utama. Kelemahan dari memori utama itu sendiri adalah tidak dapat menyimpan data yang permanen dan kapasitas penyimpanannya yang terbatas, sehingga diciptakanlah memori sekunder. Data pada memori sekunder adalah data yang sebelum dan sesudah diproses oleh komputer. Selanjutnya ciri-ciri memori sekunder. Yang pertama yaitu bersifat non-volatil walaupun komputer dimatikan. Data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder ini tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Pada memori sekunder, tidak langsung terhubung dengan CPU, melainkan membutuhkan perantara untuk menghubungkan kedua perangkat ini. Yang ketiga, akses data cukup lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses dibandingkan dengan mengakses yang di memori utama. Selain disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah, hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Yang keempat yaitu harganya relatif lebih murah. Perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari memori sekunder. Beberapa fungsi dari memori sekunder yaitu yang pertama, dapat menyimpan berkas secara permanen. Data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan atau non-volatil tadi. Yang kedua, dapat menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, maka program tersebut dibaca dari disk lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Dan yang terakhir yaitu memori virtual, mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Selanjutnya, jenis-jenis memori sekunder. Yang pertama, magnetic disk merupakan perantara penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem modern. Disk adalah sebuah piringan bundar yang dibuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Data yang dikirim akan dikirim di atasnya dan kemudian dapat dibaca dari disk dengan menggunakan kumparan pengonstruksi yang dikenal dengan sebutan head. Selama operasi pembacaan dan penulisan, head akan bekerja dengan sifat stasioner dengan piringan bundar di bawah head tersebut. Yang kedua, hard disk. Hard disk biasa tersedia dalam dua ukuran, yaitu 3,5 inci dan 5,4 inci. Ukuran inilah yang paling banyak dipasang, paling tidak 2 piringan, yang berarti memiliki 4 head baca atau tulis. Ada juga yang memiliki 3 atau 4 piringan.
Untuk memakai hard disk diperlukan card khusus. Selain itu, harap diperhatikan bahwa kapasitas daya dari power supply minimal 150 watt. Yang kedua, hard card. Di sini card pengontrol dan hard disk dijadikan satu berupa sebuah card. Dengan demikian, cara pemasangannya lebih mudah. Cukup ditancapkan ke salah satu slot. Juga, hard card mengambil satu daya dari slot. Tidak seperti hard disk atau floppy disk yang langsung dari satu daya induk. Daya listrik yang dikonsumsi relatif kecil, yakni sekitar 10 watt. Kapasitas hard card ada yang 10 MB dan 20 MB. Kapasitas di atas 20 MB belum ditemukan. Kecepatan baca atau tulis data dari atau ke hard card cukup tinggi, yakni sekitar 5 MB per detik. Yang ketiga, removable hard disk. Removable hard disk merupakan disk yang disknya dapat dikeluarkan atau dimasukkan dari ke drive-nya. Disk ini disebut juga cartridge. Satu set removable hard disk terdiri dari card pengontrol, drive, cartridge, dan software khusus untuk instalasinya. Satu cartridge dapat menampung data sampai 20 MB. Yang ketiga, pita magnetik atau magnetic type. Pita magnetik merupakan salah satu jenis memori sekunder yang digunakan untuk penyimpanan offline yang besar. Pita magnetik juga berfungsi sebagai media transfer data yang paling sederhana antara mesin-mesin yang tidak mempunyai sambungan komunikasi secara langsung. Karakteristik pita magnetik: ukuran pita type lebar setengah inci atau 35 mm. Dilapisi dengan medium perekaman magnetik. Panjang pita ada yang 600, 800, sampai 1200 dan 2400 feet. Pita ini biasanya terbagi menjadi 7 atau 9 tray searah dengan panjang pita tersebut. Pita type terbuat dari bahan campuran plastik dan ferric oxide. Jumlah data yang disimpan terkecil adalah 20 MB dan untuk jenis type of disk dapat menyimpan 1000 GB atau 1 TB dan panjang pitanya 800 meter. Organisasi file pada type adalah sequential organization, yaitu penyusunan yang berurut sehingga untuk mencari data dimulai dari data pertama sampai data tersebut ditemukan. Pengambilan data tertentu atau retrieval sangat lambat karena sebelum sampai data yang dimaksud harus melalui dan membaca data demi data sebelumnya. Ini disebut sequential access. Data yang disimpan dalam magnetic tape umumnya data yang tidak memerlukan perubahan atau untuk backup data. Kecepatan baca atau mencatat data pada pita type tergantung model dan instruksinya. Namun, dapat diperkirakan antara 15.000 sampai 60.000 byte per detiknya. Floppy disk. Floppy disk atau disket terbuat dari cakram tipis fleksibel yang dilapis bahan yang bersifat magnetik dan terbungkus untuk dilindungi oleh plastik. Kebanyakan floppy disk hanya mampu menampung data sekitar 1 sampai 2 MB saja, tetapi sekarang floppy disk dapat menyimpan data hingga 1 GB. Meskipun kecepatan akses datanya lebih lambat daripada hard disk dan lebih rentan terhadap kerusakan permukaan disknya. Floppy disk dulu sangat disukai karena harganya yang lebih murah daripada removable disk lainnya dan dapat ditulis berkali-kali. Magneto-optic disk adalah salah satu contoh dari removable disk. Teknologi penyimpanan data pada magnetodisk adalah dengan cara menyinari permukaan disk dengan sinar laser yang ditembakkan dari disk head. Tempat yang terkena sinar laser ini kemudian digunakan untuk menyimpan bit data. Untuk mengakses data yang telah disimpan head, mengakses data tersebut dengan bantuan CareFX. Cara kerja CareFX adalah ketika suatu sinar laser dipantulkan dari sebuah titik magnetik, polarisasinya akan diputar secara atau berlawanan dengan arah jarum jam. Tergantung dari orientasi medan magnetiknya, rotasi inilah yang dibaca oleh head disk sebagai sebuah bit data. F yaitu drum magnetik. Media penyimpanan ini berbentuk drum
yaitu sebuah silinder berlubang yang dilapisi dengan sebuah film magnetik. Drum dibagi-bagi menjadi beberapa trek konsentrasi mengelilingi permukaannya. Tiap trek berhubungan dengan sebuah head baca atau tulis yang tetap, dan beberapa head dapat melakukan pembacaan atau penulisan secara paralel. Karena headnya tetap, maka tidak ada waktu cari, yaitu seek time. Sebuah track pengendali waktu berfungsi sebagai sebuah referensi untuk menunjukkan posisi drum tersebut. Untuk mengakses data, pertama-tama head ditempatkan pada track atau track-track yang semestinya, dan kemudian data pada track tersebut diakses secara sekuensial. Drum yang kecil memiliki kapasitas penyimpanan yang sama dengan disk, rata-rata 2x10⁻⁶ karakter. Drum yang besar memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, sebagai perbandingan hingga 9x10⁻⁹ karakter. G. Optical disk. Teknologi optical disk ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Fasteng disk. Disk ini dilapisi oleh bahan yang dapat mengkristal, yaitu beku menjadi kristalin, yaitu serpihan-serpihan kristal, atau menjadi amorphous state, yaitu bagian yang tak berbentuk. Bagian kristalin ini lebih transparan, karenanya tembakan laser yang mengenainya akan lebih terang melintasi bahan dan memantul dari lapisan pemantul. Drive Fasteng disk ini menggunakan sinar laser dengan kekuatan yang berbeda. Sinar laser dengan kekuatan tinggi digunakan melelehkan disknya ke dalam amorphous state, sehingga dapat digunakan untuk menulis data lagi. Sinar laser dengan kekuatan sedang dipakai untuk menghapus data dengan cara melelehkan permukaan disknya dan membekukannya kembali ke dalam keadaan kristalin. Sedangkan sinar laser dengan kekuatan lemah digunakan membaca data yang telah disimpan. Yang kedua yaitu Diopolymer disk. Diopolymer merekam data dengan membuat boom, yaitu gelombang disk dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap sinar laser. Sinar laser ini membakar spot hingga spot ini memuai dan membentuk boom, yaitu gelombang. Boom ini dapat dihilangkan atau didatarkan kembali dengan cara dipanasi lagi dengan sinar laser. Jenis-jenis memori sekunder yang terakhir yakni flash memory. Flash memory adalah sejenis EEPROM atau disingkat Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, yang mengizinkan akses pada lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam satu operasi pemrograman. Istilah awamnya, memori adalah suatu bentuk dari chip memori yang dapat ditulis, tidak seperti chip random access memory, dan dapat menyimpan datanya meskipun tanpa daya listrik atau non-volatile. Memori ini biasanya digunakan dalam kartu memori, USB flash drive atau flash disk, pemutar MP3, kamera digital, dan telepon genggam. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.